Misraim Hingvalo dan Erik Ataupa terdakwa kasus dugaan korupsi proyek landscape kantor Bupati Timur Tengah Selatan tahun 2014 lalu akhirnya divonis penjara oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Kupang. Vonis bagi kedua terdakwa dibacakan Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Francisca de Paulanino SH.MH, didampingi Hakim Anggota Dr. Andus Gustaf P. Marpaung SH.MH dan Julius Eka Setiawan SH.MH melalui sidang terbuka untuk umum dan digelar secara virtual Rabu 21 Juli 2021. Simak liputan selengkapnya. Misraim Hingvalo dan Erik Ataupa terdakwa kasus dugaan korupsi proyek landscape kantor Bupati Timur Tengah Selatan tahun 2014 lalu, akhirnya divonis penjara oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Kupang. Vonis penjara bagi kedua terdakwa dibacakan Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Francisca de Paulanino SH.MH, didampingi Hakim Anggota Dr. Andus Gustaf P. Marpaung SH.MH dan Julius Eka Setiawan SH.MH melalui sidang yang terbuka untuk umum yang digelar secara virtual Rabu 21 Juli 2021. Dalam amar putusan tersebut, Ketua Majelis Hakim Francisca de Paulanino menyatakan membebaskan kedua terdakwa dari dakwaan primer, menolak pledoi atau nota pembelaan kedua terdakwa, menyatakan kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidiar jaksa penuntut umum. Kedua terdakwa dinyatakan bersalah karena menyalahgunakan kewenangannya yang berakibat kerugian keuangan negara. Perbuatan kedua terdakwa telah menguntungkan atau memperkaya pihak lain, yakni saksi Juarin sebesar Rp122.399.603 yang bersumber dari kelebihan pembayaran fisik proyek. Seharusnya dana proyek dibayar 72%, namun yang dibayarkan 81,23%. Sedangkan saksi Iswan Hadi sebesar Rp93 juta. Dalam sidang putusan tersebut, Majelis Hakim juga menyatakan besarnya kerugian negara sebesar 72%, tidak mempertimbangkan dan belum memperhitungkan keadaan di lokasi proyek, karena itu sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA nomor 4 tahun 2016, Majelis Hakim memperhitungkan kembali besarnya kerugian negara. Hasil perhitungannya didapat angka real kerugian negara sebesar Rp215.442.603. Dari fakta hukum yang ada, terdakwa Misraim Hingvalo akhirnya divonis penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda 100 juta subsidiar 2 bulan penjara. Sedangkan Erik Ataupa divonis penjara 2 tahun 10 bulan dan denda 100 juta subsidiar 2 bulan penjara. Kedua terdakwa pun tidak dikenakan uang pengganti karena tidak menerima aliran dana proyek. Terkait amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Francisca de Paulanino, kedua terdakwa maupun jaksa penuntut umum mengatakan masih pikir-pikir. Jumlah kerugian keuangan negara pada pekerjaan konstruksi jalan dan landscape kantor Kabupaten Bupati Timur Tengah Selatan tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp215.442.603. Di antaranya adalah telah menguntungkan saksi Iswan Hadi sejumlah 93 juta, kemudian menguntungkan saksi Juarin Rp122.442.603, sedangkan terdakwa Misraim MM Hingvalo sendiri tidak mendapatkan keuntungan atau perolehan harta benda apapun dari tindak pidana korupsi tersebut. Maka berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 31 tahun 99, kepada terdakwa tidak dibebani untuk membayar uang penggantian kerugian keuangan negara. Menyatakan terdakwa Misraim Hingvalo SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak secara bersama-sama sebagaimana dimaksudkan dalam subsidiar penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda 100 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menyatakan terdakwa Erik Ataupa ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiar.
dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 10 bulan, denda 100 juta rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Sementara Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Imade Santiawan SH, usai sidang putusan tersebut kepada KLTV News di kantor kejaksaan setempat menyatakan, vonis bersalah majelis hakim kepada terdakwa menunjukkan majelis hakim sependapat dengan dakwaan subsidiar jaksa penuntut umum. Namun karena vonis majelis hakim jauh di bawah tuntutan JPU selama 6 tahun penjara, maka pihaknya masih berkonsultasi dengan pimpinan untuk menggunakan hak hukum yakni banding ke Pengadilan Tinggi Kupang atau menerima hasil sidang putusan tersebut. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih. Kita sudah mendengar putusan atau vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang tindak pidana korupsi, bahwa pada intinya Majelis Hakim sependapat dengan kami apa yang kami dakwakan kepada kedua terdakwa Misrem Infalo dengan Erik Atopa dibuktikan dengan dakwaan subsidiar. Pada intinya kami selalu menghormati putusan hakim, namun kami juga mempunyai hak yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan upaya hukum. Jadi terhadap putusan itu kami menyatakan pikir-pikir. Kedua terdakwa yaitu satu Misrem Infalo dijatuhi putusan 2 tahun dan 6 bulan serta denda 100 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Begitu pula dengan Erik Edit Atopa ST dijatuhi hukuman 2 tahun 10 bulan dan denda 100 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Sebelumnya nanti kami mohon petunjuk pimpinan apakah nanti kami melakukan upaya hukum atau bagaimana. Selanjutnya kami nanti akan berkoordinasi dengan rekan media. Pantauan KLTV News, dari amar putusan yang dibacakan majelis hakim, saksi Iswan Hadi turut menikmati dana proyek yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar 93 juta rupiah. Namun Iswan Hadi sampai saat ini tidak terjerat hukum dan masih bebas berkeliaran. Tentu kasus korupsi yang melibatkan Iswan Hadi menjadi pekerjaan rumah penyidik Polres TTS, agar yang bersangkutan pun dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya, sehingga tidak menciderai rasa keadilan di masyarakat. Polcelere KLTV News mewartakan.